Hai. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang bilangan kuadrat dan akar kuadratnya. Ikutin terus ya videonya, jangan kalian skip, supaya kalian semakin jelas dan semakin pintar. Untuk yang pertama, kita belajar tentang bilangan kuadrat atau bisa disebut sebagai bilangan pangkat 2, yaitu bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian dua bilangan yang sama. Contohnya adalah 1 kuadrat sama dengan perkalian bilangan yang sama nih. 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan bilangan yang sama dikalikan, yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Dan 5 kuadrat sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. 6 kuadrat hasilnya adalah 36. 7 kuadrat hasilnya 49. 8 kuadrat hasilnya 64. 9 kuadrat hasilnya 81. Dan 10 kuadrat hasilnya 100. Selanjutnya, untuk 11 kuadrat artinya apa? Artinya perkalian dua bilangan yang sama, yaitu 11 dikali 11 sama dengan 121. 12 kuadrat sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144. 13 kuadrat sama dengan 169. 14 kuadrat sama dengan 196. 15 kuadrat sama dengan 225. Sedangkan 16 kuadrat sama dengan 256. 17 kuadrat sama dengan 289. 18 kuadrat sama dengan 324. 19 kuadrat sama dengan 361. Dan 20 kuadrat sama dengan 400. Nah, kakak sarankan kalian untuk menghafalkan bilangan kuadrat dari 1 sampai 20. Setiap hari berlatih ya, supaya kalian hafal, sehingga kalian lebih mudah mengerjakan soal-soal yang selanjutnya. Kemudian kita belajar tentang akar kuadrat, yaitu akar pangkat 2. Nah, bila tadi kita sudah tahu bahwa 3 kuadrat sama dengan 9. Artinya kan 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Ya, bila kita balikkan, yaitu 3 dikali 3 hasilnya 9. Maka akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Jelas ya di sini ya? Nah, karena di sini akar pangkat 2, ini kakak bisa tulis seperti ini saja. 2-nya kita hilangkan ya. Sehingga ini akar dari 9 sama dengan 3. Artinya ini adalah akar pangkat 2, ya. Misalkan lagi, 8 kuadrat sama dengan 64. Maka akar pangkat 2 dari 64, bilangan apa yang bila dikalikan, bilangan itu sama ya, hasilnya menjadi 64, yaitu angka 8. Sehingga akar 64 sama dengan 8. Kemudian, bagaimana bila mencari akar kuadrat dari bilangan yang lebih besar? Misalkan seperti ini, akar 676. Caranya seperti apa? Untuk mengerjakan soal ini, kalian harus paham dulu nih. Pangkat 2 atau bilangan kuadrat dari 1 sampai 10. Kemudian kalian ingat-ingat angka belakangnya. Angka yang belakangnya 4, hasilnya 4, ini ya, 4. Yaitu 2 kuadrat dan 8 kuadrat. Angka yang belakangnya 9, ya, 3 kuadrat dan 7 kuadrat. Angka yang belakangnya 6 adalah kuadrat 4 dan kuadrat 6. Angka yang belakangnya 5 adalah 5. Nah, kalian ingat-ingat dulu ya yang kakak kotakin di sini ya, 2 ini. Nah, kemudian caranya seperti apa? Caranya kita hitung dulu ada berapa angka di dalam soal tersebut. 1, 2, 3.
Karena ada 3 angka, kita baginya seperti ini ya. Jadi angka berapapun, bila dia 3 angka, kita baginya 1 di depan, 2 di belakang. Jelas ya? Angka berapapun, bila terdiri dari 3 angka, kita akar kuadrat seperti itu. 1 di depan, 2 di belakang. Nah, kemudian kita kerjakan dulu yang bagian depan, yang 6 ini. Bilangan kuadrat apa yang hasilnya dekat dengan 6? Kita lihat di sini. Yang mendekati 6 adalah 2 dikali 2 atau 2 kuadrat. Kita tulis di sini ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian 2 ini kita tulis sebagai jawabannya dulu. Kita simpan di sini 2. Nah, kemudian kita kurangi nih. Setelah kita kurangi, ini ya, kita hitung yang bagian depan dulu. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian bagian belakang yaitu angka 76 ini langsung turun semuanya ya, nggak boleh satu-satu. Jadi semuanya langsung turun sehingga kakak punya 276. Kemudian ingat, langkah selanjutnya adalah ini ditambah. 2 ditambah 2 sama dengan 4 titik-titik dikali titik-titik. Sama dengan berapa? Nah, yang belakangnya 6 itu kemungkinannya adalah angka 4 dan angka 6. Kita coba dulu kita masukkan angka 4. Di sini kita coba masukkan angka 4 sehingga kakak punya berapa? 44 dikali 4 sama dengan 176. Nah, ini kan kita masih jauh ya, nggak cocok. Kita coba lagi, kita masukkan angka 6. Coba, 46 dikali 6 sama dengan 276. Nah, ini sudah cocok. Maka jawabannya adalah di sini adalah kita isi dengan angka 6. Seperti ini. Ya, hasilnya 276, kita kurangi hasilnya 0. Maka bilangan kuadratnya apa yang muncul adalah 6. Sehingga akar 676 adalah 26. Nah, sudah lumayan jelas ya. Yuk, ikutin terus untuk contoh soal yang kedua supaya lebih paham. Nah, ini soal yang lebih besar angkanya ya. Coba kita lihat akar dari 9604. Pertama, kita hitung dulu ada berapa angka. 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 angka, kita baginya 2. Sama ya, kiri 2, yang depan 2, yang belakang 2. Ingat ya, kalau tadi 3 angka, pembagiannya 1 di depan, 2 di belakang. Karena ini terdiri dari 4 angka, jadi 2 di depan, 2 di belakang. Nah, sekarang kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 96. Ya, kita cari di sini adalah 81, yaitu 9 dikali 9 sama dengan 81. Selanjutnya, ini kita keep dulu jawabannya 9, kemudian kita kurangi. Nah, kita kurangi bagian depannya ya, yaitu menjadi 15. Kemudian masih ingat, langkah selanjutnya adalah menurunkan yang bagian belakang. Kita turunkan di sini 04 ya, sehingga kakak punya 1504. Selanjutnya langkahnya adalah kita menjumlahkan di sini ya. 9 ditambah 9 hasilnya 18. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 1504. Nah, yang belakangnya 4 itu adalah angka 2 dan 8. Nah, di sini kita coba isi itu ya. Coba kita isi 2. 182 dikali 2 hasilnya 364. Ternyata berbeda dengan di sini. Nah, kita isi lagi dengan angka 8. Misalkan 188 dikali 8. Hasilnya adalah cocok, 1504 ya. Sehingga ini isinya adalah 8. Seperti itu ya. 1504 kita kurangi 0.
Kemudian bilangan kuadratnya kita bawa ke atas 1 menjadi 98. Maka akar dari 9604 adalah 98. Nah, sudah lebih jelas kan? Selanjutnya, contoh lagi, angka yang lebih besar lagi. Misalkan akar dari 35.721. Nah, gimana? Jangan panik duluan, jangan bingung. Ya, kita hitung dulu ada berapa angkanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena dia terdiri dari 5 angka atau 5 angka itu kan 5 itu kan ganjil. Jadi kita pembagiannya 1 di depan, 2, 2. Seperti ini ya. Jadi kalau 5 angka, 1 di depan, 2 di belakang, 2-nya di belakangnya lagi. Ya, pembagian seperti itu. Jangan salah di dalam membagi, karena nanti hasilnya pasti berbeda. Nah, kemudian kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 3. Ternyata 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian satunya kita keep dulu sebagai jawaban di sini. Dan selanjutnya kita kurangi ya. Kita kurangi yang bagian depan. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian selanjutnya kita turunkan yang belakangnya. 57 langsung turun. Sehingga 257. Langkah selanjutnya masih ingat? Ya, caranya ini kita jumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga kakak punya 2 titik-titik dikali titik-titik, hasilnya yang mendekati 257. Karena di sini angka belakang 7 nggak ada ya. Yang mendekati kita hitung misalkan 21 dikali 1. Oh, ternyata hasilnya 21. Gitu ya, berbeda jauh. Terus kita hitung yang kira-kira mendekati adalah 28 dikali 8 sama dengan 224. Ini yang paling dekat nih. Jadi kita bawa di sini angkanya adalah 8. 28 dikali 8 sama dengan 224. Kemudian kita keep dulu jawabannya di sini 8. Dan kita kurangi. Ya, 3. Nah, masih ingat? Langkah selanjutnya adalah mengulang langkah yang sebelumnya. 21 kita turunkan terus seperti ini sehingga kakak punya 3321. Lalu kita jumlahkan lagi di sini 28 ditambah 8 sama dengan 36 titik-titik dikali titik-titik. Nah, ini kita akan mengisi dengan angka yang sama, yang belakangnya angkanya 1. Kemungkinannya adalah 1 dan 9 ya. Coba bila kita masukkan 1, 361 dikali 1. Hasilnya 361. Tidak cocok ya. Coba kita masukkan angka 9 di sini. Ya, kita hitung 369 dikali 9 sama dengan 3321. Nah, ini sudah cocok. Jadi kita masukkan angka 9 di sini, hasilnya adalah 3321 kita kurangi jadi 0. Maka bilangan kuadratnya kita keep lagi di sini 9. Sehingga akar dari 35.721 sama dengan 189. Nah, kalian ingat-ingat terus ya cara mencari akar kuadrat. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share kepada teman-temanmu, supaya kamu menjadi jembatan kebaikan untuk teman-temanmu. Bye-bye.